Salah satu atap ruang kelas SMP 1 Pasundan, Kota Bandung, Jawa Barat ambruk pada Senin 3 November lalu. Akibat kejadian ini, 6 siswa menjadi korban dan mengalami luka ringan. Belum diketahui pasti penyebab dari ambruknya bangunan ini. Menurut pihak sekolah, gedung kelas ini sudah dibangun sejak tahun 90-an. Dalam waktu dekat, ruang kelas ini akan direnovasi. Sekolah menargetkan ruang kelas akan kembali digunakan pada semester baru Januari 2026 mendatang. Nah, sekarang memang pembelajaran digilir itu ya yang PJJ. Ya, jadi yang PJJ sekarang itu hanya dua kelas. Dia bergilir ya, kelas 8. Sekarang bagian kelas 8. Jadi satu hari itu 2 kelas PJJ-nya gitu ya. Jadi tidak semua. Itu semua digilir. Ya alhamdulillah untuk KBM sudah berjalan lancar seperti biasa. Kalau bangunan yang roboh itu kelas Pak dulunya atau lab atau apa? Itu adalah kelas, ruangan kelas memang, dan setelah itu memang sudah diajukan lagi itu untuk masuk ke revitalisasi percepatan. Di Kota Bandung, banyak sekolah dengan gedung tua yang sudah berusia puluhan tahun. SMP Negeri 5 Bandung misalnya, yang sudah dibangun sejak 1920. Sedikitnya ada 2 bangunan heritage yang dimiliki yang dijadikan ruang kelas bagi siswa. Diakui pihak sekolah ada kekhawatiran terhadap kondisi bangunan. Untuk itu, pihak sekolah secara rutin berkoordinasi dengan ahli bangunan cagar budaya dan pihak terkait guna memastikan keamanan dan kelayakan gedung. Pihak sekolah itu selalu memperhatikan dan mengontrol bagian-bagian mana yang memang bisa diperbaiki secara kecil-kecilan gitu. Jadi bukan berarti harus semua. Misalkan kalau ada genteng yang patah atau sudah ada yang bocor, berarti kan itu harus dilihat. Tapi kalau kita melihatnya ke atas itu ya kita juga merasa was-was dan khawatir karena takutnya nanti ada yang naik ke atas malah ambrol lagi lebih besar kan, seperti itu. SMA Negeri 20 Bandung juga termasuk kategori bangunan tua. Selain digunakan untuk ruang kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, ada 9 ruangan lama yang dipergunakan untuk ruang kelas. Dibangun sejak 1930, pihak sekolah terus memantau kelayakan gedung. Hal ini penting dilakukan demi keselamatan siswa. Salah satu yang dilakukan adalah sosialisasi kepada siswa untuk turut menjaga bangunan sekolah. Tapi juga siswa harus sama-sama menjaganya. Untuk bisa menjaga mereka harus tahu ya. Ya ada juga dari kami kewajiban untuk mensosialisasikan bahwa ini adalah bangunan heritage gitu ya. Kemudian selain kita sosialisasikan ke siswa, tentunya cara kita menjaganya, memeliharanya, ya kami ada tim ya, di sini mungkin ada sarana yang secara berkala kita juga melihat bangunan-bangunan ini, siapa tuh ada yang bocor, ada yang rusak gitu ya. Itu juga merupakan bagian rutin dari pemeliharaan bangunan heritage. Bahkan sebenarnya sih bukan heritage juga yang kita pelihara, juga kan bangunan yang lainnya. Tetap kita harus melihat bagaimana supaya bangunan itu ya masih layak dan masih bagus supaya aman juga untuk peserta didik. Menurut Dinas Pendidikan Kota Bandung, dari total keseluruhan sekolah, ada 25 sekolah yang merupakan bangunan cagar budaya. Hal ini berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang pengelolaan cagar budaya. Sejauh ini Disdik telah menunjuk tim ahli cagar budaya dan sipil untuk memantau kelayakan gedung. Disdik juga bekerja sama dengan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang jika ada gedung yang harus direhab. Namun Disdik menyebut renovasi bangunan cagar budaya tidak mudah karena harus melalui sejumlah prosedur khusus. Mungkin kita koordinasi dengan tim ahli cagar budaya yang ada di Dinas Cipta Pintar. Kita mungkin nanti asistensi gimana masukan-masukannya dari tim cagar budaya, dan kita juga tidak bisa merubah, benar-benar tidak bisa merubah aslinya dari ornamen-ornamennya, strukturnya gitu. Jadi harus dikembalikan lagi ke bentuk asli yang cagar budaya itu. Dinas Pendidikan Kota Bandung menyiapkan uang sebesar 30 miliar rupiah per tahun yang digunakan untuk memperbaiki gedung sekolah yang dinilai kurang layak. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.